Kita punya uniqueness, banyak merek-merek yang mendompleng atau menduplikasi. Enggak, karena Orange itu produknya enak semua. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Mas Sony, Iya. dari martabak Pizza pizza Orange. orange siap. Oke. Ini martabak selesai lah ya, kalau ngomongin martabak nggak ada kayaknya orang nggak suka martabak. Ya, Iya. kalau nggak manis, ini kalau kita bilangnya bahasa Iya. ya, coba nanti kita akan bahas karena tadi sebelumnya kita ngomongin martabak cukup dalam nih. Iya. Martabak manis sama martabak asin. Asin. Atau martabak telur lah. Martabak telur. At least keduanya semua orang punya preferensi. Bahkan saya rasa mungkin rakyat Indonesia emang kebelah jadi dua doang emang. Penggemar manis Iya. sama martabak asin. Iya. Tapi pertanyaannya gini, martabak ini kan sebenarnya bukan makanan utama lah, masih dalam kategori cemilan lah. Iya. Tapi kenapa martabak itu begitu booming dan hampir di setiap sudut kota, di setiap sudut pinggiran, semua pasti ada martabak? Ya. Ini sebenarnya sebelum saya bisnis juga saya riset kecil lah, riset sederhana bahwa saya perhatiin bahwa ternyata orang Indonesia tuh ada kebiasaan ngemil. Orang Indonesia ada kebiasaan ngemil. Jadi di antara jeda waktu makan, antara makan siang atau makan malam, atau setelah makan malam, itu mereka terbiasa makan sesuatu cemilan. Oke. Dan saya perhatiin lagi bahwa hampir di semua kota di Indonesia punya style martabak masing-masing. Artinya gini, boleh nggak dibilang, makanannya mungkin bukan makanan utama, Iya. tapi habits ngemilnya yang utama, bener nggak? Habit ngemilnya yang utama. Kenapa bukan cuma martabak aja, banyak Apapun itu ya? Iya, cemilan itu banyak berkembang di Iya. Indonesia, dari Medan, Aceh atau sampai dengan daerah timur tuh ada masing-masing. Nah, tapi khusus martabak yang saya perhatiin bahwa ini udah jadi Indonesia banget. Makanan Indonesia banget di jalan lah kita lihat yang martabak gerobakan. Itu bukan cuma satu, bisa kanan Banyak. kiri, bisa seberang Bisa, seberangan, betul. bisa berjejer Iya. dan itu ramai semua. Hukum kompetisinya kayak nggak berlaku gitu ya? Enggak. Bisa jadi mungkin mereka kenalan, mereka mungkin ini. Oke, jadi oke, tadi kita sempat ngobrol sedikit ini Iya, iya. Anabel aja, analisa Iya. gembel ya. Iya, iya. Ini kenapa bisa masuk si habit martabak? Kayaknya bukan dari Indonesia kan sebenarnya kan? Iya, kalau saya perhatikan sama saya, ini saya juga penasaran orangnya. Ini kenapa sih martabak ini apakah benar manusia makan Indonesia apa enggak? Tapi kalau saya lihat di Google gitu, saya search Google bahwa sebenarnya kalau tipikal masakan ini menjadi dua Style. makanan yang berbeda, dua style yang Oh, berbeda. oke. Sebenarnya kalau yang martabak asin atau telur ini tuh style dari timur. Kalau yang saya perhatiin ini adalah dari India. Ya. Jadi Tipis-tipis tuh ketika kayak makanannya tuh. mungkin pedagang dari Gujarat datang Iya. membawa stylenya mereka, maka kelihatan dari si penggorengannya sendiri. Kalau kita perhatiin di masakan-masakan India, itu kan menggunakan penggorengan martabak telur. Iya. Mereka cara masaknya gitu. Dan kalau yang ini bukan dari daerah timur, kalau saya perhatikan itu dari daerah China. Jadi mungkin karena ada migrasi tahun berapa saya nggak tahu, kemudian turun ke Indonesia, makanya di Malaysia pun ada. Berarti artinya Indonesia sebenarnya ada. Indonesia juga punya sendiri. Tapi sebenarnya kalau tadi dibilang India, yang ini dari Cina, di sana mungkin ini makanan utama ya sebenarnya. Nah, salah satu makanan utama bisa jadi, karena mereka kan basicnya kalau yang ini kayak roti-rotian. Iya, misalnya kan roti kan. Semua Iya. dibungkus roti dimakan gitu. Iya, Kalau yang si martabak manis martabak ini kalau saya lihat di menu sarapan. ini. Oh iya. Jadi saya berdasarkan Google sama YouTube, oh ternyata mereka makan sarapan tuh ada yang tipikalnya seperti itu. Oke. Pemilihan kenapa waktu itu memilihnya martabak? Apa karena martabak ini menjadi favorit atau memilih sesuatu yang ya laku pastinya? Ya, jadi sebelum ini saya tuh ada bisnis sebelumnya, jadi kayak jamur goreng crispy. Oke, sempet tren tuh. Sempet cabang banyak juga, tapi saya perhatikan di 2010 ini udah mulai sebentar naik, Iya. kemudian agak turun. Yes. Kenapa sih? Kemudian saya teliti lagi, oh ternyata martabak jamur goreng ini tuh makanan yang jenis baru yang mulai berkembang di tahun itu. Kemudian orang tuh nyoba. Iya. Coba, kemudian setelah mereka udah nyoba, mereka udah tahu, udah. Udah selesai, bosan. Jadi kalau saya itu makanan musiman lah. Iya. Nah sebelum itu selesai, langsung saya berpikir ini gimana nih kalau kita membuat satu bisnis baru yang nggak musiman. Nah itu yang tadi baru apa ya, entah Macam-macam ada. Padang, Iya. nasi Padang, warteg segala macam. goreng, apa segala Tapi kan terlalu berat, modalnya berat, tempatnya butuh banyak, Sistemnya, orangnya juga operasional harus dan segala macam, dan resiko. Karena kalau kita ngomong, kalau saya pemain baru, begitu saya ngomong masakan Padang, kan saya harus stok.
stok makanan jadi. Jadi resiko terhadap stoknya itu tinggi. Tinggi nggak laku, jadi waste kan? Berbeda dengan martabak. Martabak itu orang pesan baru dibikin, orang order baru dibikin. Iya, Nah berarti resikonya setelah saya pikir, oh ini resikonya makanan udah Indonesia banget, resikonya rendah. Maka dipilih. Oh artinya sih martabak ya telur kalau nggak dimasak ya cukup lama tahannya. Daging paling juga nggak terlalu banyak kan? Dagingnya kan juga sudah Frozen. jadi. Sudah jadi. Oh, udah Kalau jadi. sekarang ini frozen dari pusat, kemudian kita Sembarangan distribusi store. Iya. ke toko-toko. Oke, ini menarik banget nih sebenarnya nih. Gimana caranya? Karena gini, banyak orang buka martabak, merek martabak banyak lah. Ya, Ini pertanyaan bodoh aja, gimana caranya punya store martabak atau merek atau brand martabak sampai punya, sekarang berapa store? sekarang 80-an. 80 store. Ya. Apa yang bikin Orange ini muncul? Oke, yang pertama mungkin kita punya uniqueness yang berbeda. Karena kan martabak orange-nya itu di 2011, di mana martabak pizza itu belum menjadi familiar di orang-orang. Iya, Orang-orang martabak pizza. sampai sekarang mungkin yang belum pernah tahu martabak pizza itu apa sih? Mungkin teman-teman yang dari luar kota yang orange yang nggak ada, mereka nanya martabak pizza kayak gimana? Saya bilang ya nggak dilipat, kemudian stylenya seperti pizza. Nah itulah yang membuat berbeda banget. Awalnya gitu. Oh, oke. Bahkan sempat waktu itu ada martabak pizza mini kan? Ada. Sempat tren juga waktu itu. Iya. Mungkin basicnya dari yang besar ini kali di sini. Kalau mini biasanya mereka nggak bilang martabak pizza mini, mereka bilangnya martabak Martabak mini. mini. Oh, Tapi mereka oke. tidak mengklaim bahwa dia martabak pizza, cuma martabak mini aja. Ada yang bilang martabak mini, ada yang bilang martabak unyil, pokoknya kecil, Iya. menentukan kalau itu kecil. Iya. Ini yang menarik soalnya gini, saya juga kalau makan martabak, Ya. menurut saya itu martabak, terutama martabak manis ya. Martabak manis itu makanan penuh komitmen. Oh, Karena kita harus ngambil satu tangkep dong. Oh, iya. Iya kan? Iya. Dan sekali gigit, ditaruh tuh susah kan? Iya, Karena iya, belepetan di sini kan. Nah, Betul. saya biasanya memang saya buka atasnya. Ah. Saya ambil potongan yang paling banyak toppingnya, Iya. makanya cuma setengah Iya, gitu. iya. Ada dari situ juga? Iya, memang salah satu idenya itu. Jadi pada waktu dulu saya dan keluarga itu beli martabak, kan dulu belum bikin nih, Iya. suka makan martabak. Nah, sering atasnya itu kebuang. Betul sekali. Jadi kita Iya. beli malam, ini ditaruh, ini Taruh, dimakan, bener. kenyang, nggak dimakan lagi dibuang. Nggak ada toppingnya lagi? Nggak ada toppingnya. Nggak, cuma minyak-minyak gitu Nah, doang kan? oleh karena itu, ini gimana bikin martabak yang berbeda, tapi menyelesaikan satu masalah. Oh, berarti dibikin aja terbuka. Kemudian yang toppingnya macam-macam, ini orange ada dari pertama itu, ini namanya special orange, bahwa macam-macam dari pertama. Jadi ini juga belajar bergerak dari masalah juga. Jadi ketika saya sukanya coklat kacang wijen, ada istri sukanya keju, ada yang ini sukanya apa? Kan belinya harus banyak. Ribet, betul. Padahal waktu dulu martabak yang enak itu besar-besar ukurannya. Iya. Dan harganya juga agak Harganya lumayan nah, dong. berarti kalau kita mau gini gimana nggak bisa kan? Jadi akhirnya biasanya ada yang ngalah. Nah kalau di orange ini enggak, jadi bisa toppingnya macam-macam, semua bisa masuk. Ini bisa kombinasi kalau di orange ya? Bisa. Jadi kalau misalkan menu standarnya ini kita bilang dirubah dong, jangan Jagung. jagung diganti dengan yang lain, bisa. Emang permasalahannya betul. Biasanya terjadi pada saat kita nobar di rumah temen. Nah, ya kan? Nonton iya. bola, ya kan? Apaan ya? Makan nasi padang jam 11 malam kan nggak mungkin Nggak kan? mungkin, nggak Tapi mungkin. udah mulai agak keruyuk-keruyuk nih, ya kan? Udah pasti martabak. Terus Iya. habis itu ribet. Lu mau apa? Gue maunya manis, gue mau Iya. pakai kacang. Udah satu aja lah, ini Iya, gitu. iya. Pertama kali buka di mana? Martabak orange. Di Gondang Dia. Jadi di bawah stasiun Gondang Dia, dulu itu bisa ada kaki lima. Nah, dulu buka di situ sewa bulanan, kemudian baru berkembang ke beberapa cabang. Perjalanannya sampai akhirnya menjadi brand, perjalanannya menjadi toko yang banyak, terus habis itu kayaknya udah rebrand berapa kali ya? Iya. Saya memperhatikan, Perubahan logo dan warna. iya. Perjalanannya kayak apa tuh? Dari singkat aja dari awal sampai Tantangannya dengan sih prinsipnya gini, begitu kita Orange sudah mulai berkembang, maka banyak merek-merek yang mendompleng atau menduplikasi. Jadi warnanya mirip, ininya mirip, kemudian kita rubah lagi deh, rubah lagi. Dan terakhir sampai kita hakinya tuh ngerubah logo. Karena logo dulu warna kuning orange kita rubah jadi merah. Jadi orange berubah jadi merah plus ada logo dua anaknya. Jadi benar-benar berbeda dari semua martabak yang ada. Tapi nama orange pertama ya memang? Iya, orange pertama udah. Oh, Orange. karena memang ada satu lagi tuh yang suka orang mungkin sering salah Ya, pasti dan tuh. teman-teman juga sering salah, makanya saya bilang ya yang gampang adalah warnanya merah magenta, kemudian ada logo anaknya, itu simple. Dan kami juga di 2021 membuat tagline baru.
Kalau dulu itu lebih banyak toppingnya, Iya. lebih nikmat gigitannya. Kalau sekarang enggak. Ini tagline-nya yang di ujung. Cerita manis harimu. Jadi itu memberi branding kita bahwa ini ketika makan orange itu kita yang tadinya bete atau Jadi happy. sumpek atau jadi Iya. manis ceritanya. Oke, ini sambil aku nggak perlu coba dong, udah sering makan. Ini makanan gue, Man. Silakan. Sambil ngobrol nggak apa ya? Iya. Tapi sah-sah aja nih ngomongin bisnis sedikit. Oke. Sah-sah aja nggak kompetisi? Ya, namanya kompetisi kan Iya. ibaratnya semua orang punya caranya masing-masing. Iya. How you guys dealing with the competition di sebuah menu yang memang banyak dan orang mudah untuk masuk? Gitu? Iya, gini, saya berkiblat pada kompetisi itu penting. Atau orang-orang yang mencoba untuk martabak itu penting buat saya. Karena apa? Terkadang kita punya kreativitas yang mentok, yang terbatas. Itu pun saya alami pada waktu saya menjadi market leader di awal-awal. Jadi misalkan di 2000, kan saya lompatannya pada waktu ada ojek online, di 2015, 16, 17, itu kan nyaris tidak ada kompetitor di situ. Tapi justru membuat Orange itu yang saya perhatikan bahwa stagnan perkembangannya sampai dengan 2016. Karena apa? Ketika kita sudah menjadi market leader ya udah, apa sih yang kita kejar? Nyamanannya udah. Nah, tapi begitu ada kompetitor, oh ternyata kita tuh masih banyak loh yang bisa kita kembangkan. Mulai dari toppingnya, mulai dari pengembangan outletnya, mulai dari servisnya, segala macam. Dan itu penting. Orang perlu takut nggak sama? Karena biasanya rata-rata kalau di mindset saya ya, yang ya saya berbisnis tapi levelnya masih apa bilangnya ya beginner lah ibaratnya gitu. Yang paling ditakutkan adalah kompetisi. Karena begitu kita buka satu bisnis, begitu satu kuliner let's say. Iya. Terus muncul lagi yang lebih mungkin budget lebih gede, modal lebih besar di tempat yang berdekatan terus kita kalah. Enggak, kalau menurut saya itu malah penting mereka tadi. Ketika jadi kalau saya bilang adrenalin tuh menjadi naik. Kalau kita entrepreneur sejati, begitu ada ini adrenalin tuh naik. Wah, Itu. seru nih, ini seru nih. Artinya orang bisa bilang gue entrepreneur tuh mental itu yang harus dipunya. Makanya ketika saya banyak ditanya, ini gimana sih kalau saya drop? Kalau Anda entrepreneur, Anda harusnya nggak drop. Karena itu harusnya memicu adrenalin begitu kita kompetisi. Dan jangan anggap kompetisi itu adalah permusuhan. Itu yang penting. Yang salah tuh itu bisa. Salah. Kita itu dengan mereka ya, kita punya rezeki masing-masing, kita punya style masing-masing, kita marketing masing-masing, branding masing-masing. Yang menjadi jurinya siapa? Market. Market yang menjadi jurinya. Jadi nggak usah pusing mikirin, kita konsentrasi aja pada diri kita, gimana sih kita melakukan sesuatu yang terbaik. Mas Sony kan sebenarnya juga ibaratnya mengalami kisah klasik ya para entrepreneur lah. Dari karyawan, klasik lah sebenarnya. Iya. Memulai, tapi yang saya tahu tadinya saya kira dulu Mas Sony itu PNS kan? Iya, PNS. Habis itu berbisnis. Iya. Tapi ternyata enggak ya? Emang ada irisan yang cukup lama ya? Iya, jadi dulu karena PNS, kemudian memulai usaha sebentar, akhirnya harus memilih. Jadi saya, ini masalah hati nurani juga, bahwa saya tidak bisa berada di dua kaki. Nah, saya kemudian berpikir untuk membuat terobosan yang baru sih, sebagai entrepreneur. Masalah passion juga termasuk. Nah itu dia tuh, mungkin saya mau tanya juga nih, mungkin juga banyak yang ngalamin hal yang sama, apalagi pas lagi kondisi pandemik ini, kan benar-benar banyak orang dihadapkan sama di persimpangan lah ibaratnya. Ini masalahnya masa depan nih, sudah berkeluarga. Di satu sisi kalau jadi karyawan ya enak lah, aman segala macam. Pebisnis mikirin kalau THR ya gue bayar orang, kalau jadi karyawan kan terima THR kan. Iya. Penilaian apa waktu itu yang paling menguatkan Mas Sony? Kayaknya emang udah saatnya harus gue berani gitu. Iya. Yang pertama, memang kondisinya Orange itu sudah mulai dikenal orang. Dan kami analisis bahwa ini sebenarnya ini kalau lebih serius lagi, ini bisa semakin berkembang. Nah, setelah itu baru, ini ternyata memang kalau kita mau bener-bener fokus, ini bisa perkembangannya jauh. Kalau bahasa sekarang tuh exponential growth. Eksponensial tuh. Jadi ketika dulu ya udah ada yang datang bikin toko baru atau segala macam bisa. Tapi kalau kita fokus dan punya tim sendiri itu kan jauh lebih cepat akselerasinya. Jadi ibaratnya ibaratnya tukang martabak kan ibaratnya. Iya, tukang Ada martabak. nggak kekhawatiran atau mungkin apa bilangnya kayak jadi diremain orang mungkin di underestimate sama orang lain? Oh itu udah pasti. Awal-awal pasti. Itu jadi kita nggak perlu takut ya? Nggak perlu. Karena itu biasa aja. Karena kita entrepreneur biasa aja. Jadi karena udah pasti itu. Pasti begitu kita mulai sesuatu yang baru, underestimate itu sesuatu yang biasa. Kalau saya bilang itu obat kita lah, bumbu kita biar. Nah, disitulah letaknya entrepreneur murni sama yang karbitan gitu ya sore ini. Iya, karbitan. Coba gitu. Jadi ketika yang karbitan mungkin dia langsung di underestimate orang langsung drop
langsung minder, langsung tutup, langsung segala macam. Cuma kalau yang benar-benar kita punya jiwa atau passion entrepreneur, itu pasti jadi pemicu. Waktu gue mulai dulu, itu mentalnya coba-coba, atau memang udah tahu the next 10 years gue mau punya berapa toko? Awal-awal coba-coba. Memang coba-coba? Coba-coba. Gini, saya kan basicnya di sekolah negeri, kampus negeri, pegawai negeri, kemudian nggak punya skill apa-apa. Nah, kemudian skill entrepreneur itu dari learning by doing. Jadi ketika memulai baru searching, baru berusaha, oh ini mentok di sini, oh harus gimana sih? Cari segala macam. Kalau tadi awalnya memilih martabak karena memang udah research kan, artinya ada market size yang udah dipikirkan lah. Oh ternyata emang orang ini udah research, nyoba yang ini nggak berhasil segala macam. Ini ngomongin passion deh. Oke. Sampai di mana kita menimbang-nimbang mengerjakan passion yang kita suka sama menghitung realita bahwa memang bisnis kita bisa menghasilkan sesuatu. Menimbangnya gimana kalau buat Mas Sony sendiri pada saat mulai martabak? Oke, kalau martabak ini setelah menghasilkan yang jelas. Karena kan begitu memulai, saya kan bergerak dari kebutuhan, kemudian passion-nya memang iya, tapi benar-benar tahu bahwa ini bisa sesuatu menghasilkan setelah benar-benar kalau kita lihat di laporan keuangan bahwa oh ini ternyata menguntungkan. Itu aja simpelnya kan. Oh ternyata bisa. Oke. Walaupun secara prinsipnya saya masih yakin karena prinsip yang pertama kali dibangun adalah ini belum ada martabak yang seperti ini yang dengan kualitas kue martabak manisnya itu 24 jam tetap lembut dan segala macamnya dengan keunggulannya ini belum ada. Ini harusnya bisa gitu. Berarti berangkatnya memang dari yang difokuskan di awal salah satunya adalah uniqueness pastilah semua bisnis punya uniqueness itu. Jadi secara kualitas juga ada masalah yang harus dipecahkan kan? Pasti. Tadi tertarik tuh belajar dari masalah. Betul. Tadi tertarik dengan 24 jam tadi. Iya. Memang pernah punya ini kayaknya bisa jadi kunci revolusi martabak nih. Ibaratnya gitu. Ya, kalau 24 jamnya justru kami tes setelah buka. Oh. Jadi kenapa? Karena ternyata sampai dengan sekarang banyak yang nggak tahu kalau Orange itu 24 jam tetap lembut. Kenapa? Karena 15 menit udah habis, ketika makan di kantor 10 menit udah habis. Jadi ketika saya bilang temen, lu tau nggak kelebihannya? Pizza doang? Enggak, 24 jam. Orang 10 menit habis, oh ya udah, deh nggak apa-apa deh. Oke, itu macam bilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi tapi tetap saya sering sampaikan juga. Tapi kalau beli kebanyakan, simpan aja di ruangan biasa. Oh malah bukan dingin ya? Bukan. Kalau dingin dia kan akan mengeras, Tapi kalau dia mengeras taruh kulkas itu di microwave. Iya. Jadi jangan digoreng, microwave aja. Itu lembut lagi. Ini menarik banget sih, karena nggak semua orang, artinya semua orang mungkin bisa lah masak martabak, ibaratnya ya nggak semuanya lah. Tapi bukan masakan yang terlalu sulit untuk karena udah banyak brandnya. Cuman mengembangkan menjadi suatu brand dan akhirnya berkembang. Ini ngomongin soal ekspansi nih, perjalanan ekspansinya martabak Pizza Orange nih seperti apa? Waktu masih kerja, slow dulu abis itu meledak atau dari awal emang udah punya projection bahwa the next 10 years gue harus bikin 80 store? Dihitunglah di 4 tahun pertama itu memang jalan secara organik. Jadi kalau buka ya udah buka, jadi nggak kelihatan. Tapi setelah adanya ojek online, disitulah mulai ada lompatan penjualan. Cerita dikit tuh pertama kali ditawar-tawarin sama ojek online. Oh ya gini, jadi ya memang ini pasti dirasakan oleh brand-brand di 2015. Oh 2015 ya? Yang pada saat dulu mulai naik. Iya. Karena prinsipnya mereka kan mendekati kayak startup makanan ya. Betul. Yang UKM tapi yang dikenal. Yang awareness cukup lah ya. Awareness cukup. Orange salah satu ketika saya dan teman-teman ditawarin, mau ini nggak jualan di ojek online? Apaan sih ojek online, bukannya ngangkut orang? Saya bilang, enggak kita bilang. Pertama enggak tuh? Enggak ngerti, saya ngerti. Enggak gitu. Ya, kita kan tapi gratis gitu. kok, gratis gitu. Gratis, nggak apa-apa deh kalau gratis gitu kan. Oh, lu nggak, sama sekali nggak dites apa-apa ya? Nggak ada. Kemudian, terus gimana nih caranya? Ya pokoknya nanti ada aplikasi, lu pakai. Gojek datang, terus gimana? Ya pokoknya kalau ada Gojek datang, kok Gojek gak apa-apa ya? Kalau ada Gojek datang, kemudian ojek online datang, ya udah bikinin aja berdasarkan aplikasinya. Oh gitu doang, ya udah nggak masalah. Karena kan saya khawatir teman-teman saya di lapangan, di operation kan nggak terbiasa dan nggak tahu saya sendiri awam kan. Kemudian, oh gitu doang ya udah. Jadi belum ada namanya aplikasi yang dibundling di dalam handphone merchant tuh belum ada. Jadi cuma si ojek online nunjukin menunya gini ya kita bikinin. Terus dia bayar cash. Karena belum ada e-wallet. Belum ada. Oh gitu simple ya. Udah nggak apa-apa ikut. Ya cuma
berjalan dengan itu ternyata banyak banget orderannya dan sampai dengan dikomplain, dengan driver dikomplain, dengan customer dikomplain karena mereka bisa ngantri 2 jam. Karena 2015 kan Orange itu masih beberapa cabang di Jakarta. Berapa waktu kalau masih? Sekitar berapa waktu itu? 2015 tuh di bawah 10. Jadi waktu itu ada. Tapi setelah itu, oh ternyata kita nih harus sedikit survei lah. Driver ngantar kemana sih? Ke daerah sini, ngantar kemana? Dari sini. Oh yaudah deh, kita ngedeketin mereka deh. Kemudian di 2015 akhir barulah kita buka beberapa itu, sehingga terbagilah beberapa ojek online dan lumayanlah berkurangnya antrian. Karena kan kita juga jadi teman-teman di lapangan stres, drivernya stres, customernya juga lama nungguin. Lucu ya bisnis ya? Nggak ada order stres. Iya. Tapi ketika orang nunggu 2 jam itu kasihan juga kan. Waduh, saya aja kalau ngebantuin di toko aja stres. Coba boleh ceritain ya kondisi per toko nih rata-rata yang 10 toko. Kalau kurang order udah pastilah stres, orang nggak ada pemasukan, semua mesti tutup. Stresnya kebanjiran order tuh kayak apa? Karena bisnis martabak ini termasuk yang menurut saya banyak banget tempat yang pasti kebanjiran order. Jadi simpelnya gini, saya sih nggak ingin ojek online ya. Cuma kalau si ojek online-nya itu, Mas ya udah belum, nomor segini udah belum. Ini lagi pada masak teman-teman ini semua kan. Kompor lagi panas, ini lagi goreng, ini lagi gini. Saya udah belum yang ini. Oh yang itu udah, saya belum. Turun gunung nggak? Saya turun sesekali. Tapi kan waktu itu saya kerja, jadi kalau memang saya udah pulang atau Sabtu Minggu kan saya turun. Saya biasa bantu. Dan awal-awal tuh agak bermasalah dengan drivernya karena mereka nggak tahu. Di Orange itu kan size-nya banyak. Tadi pengen nyoba. Aduh, tuh. Oke, lanjut Mas. Di Orange itu kan size-nya banyak. Misalkan order yang dia pegang itu jumbo. Sedangkan yang kosong itu yang besar. Maka yang besar itu lebih cepat terima. Nah, awal-awal mereka komplain, loh kok dia belakangan terus dapat. Padahal memang si loyangnya ini kosong, yang ini penuh. Jadi yang jumbo ngantri, yang ini kosong. Nah itu awal-awal, tapi setelah beberapa bulan mereka akhirnya ngerti bahwa ya tergantung orderannya apa. Ada yang telur, misalnya telur sekali goreng bisa 5-10, cepet. Nah kalau yang manis harus ngantri ya tunggu lama. Karena kan beda dengan bakery, kalau roti itu kan ditaruh di oven, selesai. Jadi berapa puluh, langsung selesai. Kalau ini kan nggak satu-satu. Jadi memang ada momen-momen di mana lagi di kantor, diteleponin sama store manager. Iya. Mas ini pada ngomel-ngomel gitu. Tapi kalau saya sih ngerti, begitu ini lagi rame nggak? Lagi rame banget. Oh yaudah saya pulang kantor, datang sama istri. Kan katanya gini, lu soalnya nih, keenakan. Siap. Brand itu kan perpaduan antara harga sama value kan. Ya. Nah value itu termasuk di salah satu service kan. Ya. Gimana handle dengan komplain? Komplain dari mungkin, gimana sih Mas Sony menghandle dari komplain? awal itu saya, ini dari diri sendiri. Saya pernah beli salah satu pizza lokal dan saya komplain. Salah dia orderannya. Ditunggu 3 hari, sampai 3 hari nggak ada. Oh berarti saya tuh ketika saya berbisnis, saya nggak boleh seperti itu. Makanya dari awal, saya langsung bikin customer service untuk komplain. Dari awal-awal banget malah? Dari awal. Makanya saya berani mengklaim dulu ya, bahwa satu-satunya martabak yang punya customer service, punya complaint center, bisa order, itu Orange. Nggak ada. Cakep. Oke. Walaupun masih berupa warung-warung biasa tuh? Iya, sampai sekarang juga warung biasa. Cuma sekarang customer service-nya tadinya 1 menjadi 4. Gitu. Untuk ngelayanin orderan juga. Jadi mereka itu ada orderan atau ada komplain, mereka bisa langsung. Dan di Orange satu-satunya yang kalau komplain itu langsung diganti tanpa harus nunjukin macam-macam. Saya pernah waktu ini pengalaman pernah beli martabak. Kan namanya orang kalau lagi udah malam, pengennya lapar, pengennya cepet makan nggak mau salah kan. Tebel sama tipker sama enggak itu kan jauh banget. Jauh banget. Tapi kan kesalahan, human error biasa lah. Saya pernah kejar tuh. Dan itu ribet banget, saya harus kejar supaya bisa nuker yang ini lo ambil. Iya. Saya orangnya termasuk yang oke-oke aja lah kalau gini udah pesan lagi. Cuman ke kali itu nggak tahu kenapa saya pengen banget ini dituker, balikin datengin gue mau. Gitu. Kan udah di lidah kan ujungnya kan. Segitu pentingnya Mas, service. Iya. Kan ibaratnya martabak itu kan bukan makanan yang dine-in kan. Iya. Rata-rata orang take away lah kebanyakan. Iya. Segitu penting ya? Iya, kalau buat saya, karena ini kan masalah passion saya juga, masalah nama baik, brand, nama baik martabak Pizza Orange, bahwa servis itu sangat penting di samping kualitas. Karena bisa jadi, saya merasakan sendiri ketika saya suka sesuatu, dan servisnya nggak bagus, saya tuh bisa bete kan? nyari yang lain yang sama. Iya bener.
Makanya saya bilang karena gampang letak servis itu belum tentu, manusia nggak mungkin nggak ada salahnya. Cuma bagaimana kita memperbaiki kesalahannya. Ketika salah, langsung ganti dulu, walaupun sekarang belum tentu di kita. Contohnya gini, ini driver lagi banyak. Kemudian ini plastik ada, kemudian plastik ini ke bawah atau ketuker. Itu kan salah bukan di kita. Tapi tetap kita, salah. Misalkan Nutella Wijen yang dipesan. Cuma yang datang adalah coklat kacang Wijen. Oke, nanti diganti deh. Ongkir langsung kita tanggung, langsung dikirim. Gitu. Nggak masalah. Dan ternyata tidak semua orang memanfaatkan itu juga. Walaupun ada nggak banyak, nggak sampai 0,1% orang yang, komplain nih, ini ada apanya gitu. Atau nggak pas. Terus ininya udah habis tapi nggak masalah. Saya bilang, nggak masalah. Pak, itu katanya salah. Nggak apa-apa, saya bilang nggak salah. Nggak apa-apa. Ganti aja. Saya bilang, nggak bakal banyak orang yang seperti itu. Jadi dia komplain, Mas. Tapi udah habis itu. Coklat Wijen, saya maunya coklat Nutella. Ya udah saya ambil lagi, Pak. Yang tadi udah habis. Jadi nggak apa-apa. Itu namanya nambah, Mas Tono. Dia. Dan nggak banyak, saya bilang tenang aja itu nggak bakal banyak. Dan setelah kita hitung-hitung emang nggak banyak. Bahkan ada yang memang salah gitu, nggak apa-apa, nggak usah diganti. Bahkan kadang-kadang kita yang ngotot, nggak apa-apa diganti. Mereka nggak apa-apa, nggak usah diganti. Oh ya udah, ya kalau udah gantinya berantemnya gara-gara gitu. Enggak, saya nggak mau. Akhirnya dia nelfon ke komplain. Ini saya nggak mau diganti katanya. Gitu. Kok aneh banget ya ini sistemnya ya. Oke. Oh ya, ini sedikit ngomongin soal ekspansi ya. Iya. Karena ada dua nih, saya ngobrol sama entrepreneur. Ada yang memang akselerasinya memang dari franchise. Franchiser gitu ya, emang ada orang datang buka, tapi ada juga Mas Sony memang bukan mengambil jalur itu ya? Awalnya tuh saya bilang sok-sokan lah. Tuh 2010 tuh ada franchise kan keren banget. Betul. Awalnya gitu aja sih, keren banget punya franchise nih. Gue udah buka franchise gitu. Begitu saya buka, langsung ada yang daftar. Oh yaudah oke. Sistem saya nggak siap, infrastruktur nggak siap, pengawasan nggak siap. Ya itu jadi ketika ada bermasalah di franchise-nya, kita menjadi nggak siap. Karena begitu, lah perjanjian, ada hitam di atas putih. Cuma prakteknya di Indonesia tidak semudah itu. Iya. Misalkan kualitasnya nggak bisa dijaga, sampai dengan dusnya dia nyetak bikin sendiri. Saya bilang nggak boleh. Karena nyari yang lebih murah mungkin. Iya, jadi misalkan kalau Orange itu ada logonya. Nanti nggak pakai dus putih. Dikomplain lah di komplain center. Ini kok dikirim begini, apa udah ganti? Wah, ini nggak bener nih. Nah, belajar dari situ, ternyata kalau kita nggak siap sesuatu tuh malah brand kita tuh jauh lebih buruk. Akhirnya di stop, setelah itu nggak dibuka lagi. Setelah itu baru sendiri. Mental berbisnis nih, kalau aku lihat sih Mas Sony termasuk yang ya tadi orang pada saat menghadapi masalah, kan masalah sebenarnya itu kan bagaimana kita ngadepin masalahnya kan? Iya, tapi betul. untuk berani menghadapi sebuah masalah dan punya passion untuk menghadapi masalah kan butuh mental kan? Iya, Datangnya dari mana Mas? Mental itu? Mental berbisnis tuh gini deh, buat orang nih, buat teman-teman yang nonton. Itu suatu bakat apa suatu yang bisa dilatih? Setelah saya ingat-ingat, setelah saya pelajarin, ternyata dulu saya tuh dari kecil suka ikut orang tua saya ke toko. Jadi orang tua saya itu punya toko di daerah Pasar Baru, jualan kamera zaman dulu. Jadi pusat kamera dulu di Pasar Baru. Oke. Kalau liburan tuh saya suka ikut. Nah mungkin disitulah mental berbisnis. Gimana saya bantu ngebuka toko, ikut dari pagi sampai malam. Walaupun nggak ngapa-ngapain ya, cuma ikut doang itu aja udah seneng ternyata. Sebagai anak ikut orang tuanya di satu toko tuh kesenangan tersendiri. Nah, mental itu yang terbangun. Artinya itu bisa dilatih nggak tapi? Bisa. Orang yang tidak punya, artinya nggak semua orang kan punya garis pedagang ibaratnya dari orang tua. Bisa. Jadi gini, saya punya mungkin itu pun setelah saya ingat, tapi kan setelah saya bekerja itu kan saya jauh banget dari entrepreneur. Iya sih, benar. Jadi kacamata saya kan kacamata bagaimana menjalankan pekerjaan dengan baik. Yeah. Itu kan. Tapi ketika saya melakukan sesuatu pekerjaan yang lain, saya bisa fokus lagi. Jadi tetap fokus di pekerjaan yang lainnya. Nah itu yang harus kita dan itu benar-benar bisa dilatih. Oke. Tapi soal komitmen juga ya, entrepreneur. Komitmen penting. Gagal pasti. Gagal pasti, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Diremehin. Jangan biasa aja. Anggap bumbu-bumbu kehidupan. Ada orang pernah ngeledekin depan Mas Sony. Tukang martabak gitu misalnya gitu. Enggak, malah saya bilang sendiri, saya tukang martabak. Oh iya pakai bajunya. Pakai belakangnya tukang martabak.
Lu gak usah nyelain gua. Pride, tukang martabak Pride. Oke Mas, kita main 3 lawan 3 dulu nih. Ada 3 pertanyaan, Mas Sony gantian boleh nanya saya. Oh, ambil yang ini ya? Iya, ada ini. Ini soal ini udah gak perlu di-review lah, enak banget udah lah. Coklat ini jagung. Udahlah, ini udah selesai kalau urusan martabak, gak usah ditanya lagi, enak. Oke, lu gak mauan emang. Tenang, oke gue coleknya sebelah sini aja, gak gue berantakin. Udah tahu gue. Ini cuma gue ambil. Udahlah, udah ngerti gue. Tanya Mas, silakan Mas, tanya Mas. Saya duluan ya? Ya. Oke, lebih puas mana? Dapat bayaran gede main film atau untung besar dalam bisnis? Waduh. Nih kalau saya sih bisa saya jawab ini. Pasti. Kalau Mas itu kayak bukan pilihan ya. Bukan pilihan. Main film dengan bayaran gede. Atau untung besar dalam bisnis. Mungkin kalau sekarang masih di tahap itu kali. Tahap apa? Masih di tahap main film dengan bayaran yang gede untuk membuka sebuah bisnis dengan panjang, yang besar panjang. gitu. Tapi boleh nanya nggak saya? Boleh lanjut. Passionnya apa, Mas Ben? Seni sih masih sebenarnya. Oh, seni Passion ya? Oh ya wajar lah. Ya passionnya iya, jadi. makanya bisnis mindset saya harus bertemu dengan Mas Sony. Karena kan sekarang kita berkolaborasi kan. Karena kalau bukan passion itu, tapi ya bertemu dengan orang yang tepat dengan passion yang cocok itu. Ya kolaborasi sih. Kolaborasi. Saya sering ngobrol sama teman-teman. Sekarang bukan eranya saingan. Betul. Eranya kolaborasi. Kolaborasi. Karena pengalaman semua kita kerjain sendiri. Ada beberapa yang bukan kita gitu. Iya betul. Ya mungkin kalau Mas Sony mau main film, Oh iya. nanti. Ada loh filmnya. Martabak. Ada. Saya pernah nonton juga. Iya kan tentang martabak. Ada. Oke, gantian ya. Mas Sony, pilih mana? Laku keras di online atau laku keras di dine in? Saya karena base-nya martabak online. Pernah berpikir untuk bikin F&B yang dine in? Saya punya. Oh punya emang ya? Ada restoran. Oh. Ada di kantor, bareng ada restorannya. Ada yang kelas kaki 5 juga ada. Jadi Orange itu sekarang bukan martabak pisah Orange saja. Ada banyak bisnis lain. Oh. Jadi ada nasi jagal, ada bisnis restoran Taliwang, Dapur Ema, ada Restorins, ada jual gula aren sasetan. Udah mulai banyak. Udah mulai banyak. Iya. Saya temennya Mas Sony berarti. Siap. Bisnisnya banyak. Bisnisnya banyak. Oke. Tanya lagi Mas. Oke. Dalam bisnis, apa patokan kesuksesan menurut Ben Kasyafani? Bisnis. Oh, saya. Patokan kesuksesan dalam bisnis. Saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang banyak sih. Oke. Karena biasanya, ya pasti kalau orang udah bisa banyak bekerja kan pasti bisnisnya juga growing kan. Keren. Ya. Karena growingnya bersama. Karena kalau kaya sendiri, kan kekayaan, kebahagiaan yang paling hakiki katanya kan kebahagiaan yang bisa di-share katanya. Iya, Gitu kan. betul. Betul ya? Betul. Oke, gantian. Ya. Keluarin duit banyak buat promo atau sedikit promo yang penting produk enak? Produk enak belum laku loh. Aduh. Ayo. Berat nih. Keluarin duit banyak buat promo, produk belum tentu enak. Iya. Sedikit promo, tapi produk enak. Enggak, karena Orange itu produknya enak semua. Jadi saya pilih yang promo pasti. Yang promo ya, Iya. sedikit promo yang penting produk Kalau enak. Orange produknya udah pasti enak. Pasti enak Iya. dan laku, betul. Iya, lulus tes orang marketing berarti. Tanya lagi Mas. Oke. Kalau ada kompetitor yang niruin usaha lu, apa yang bakal lu lakuin? Oh, ini pertanyaan tadi tuh ya. Tadinya gue mikir sekarang takut. Tapi kalau kata temen gue, kompetitor itu bikin kita adrenalin. Iya. Pasti. Betul. Belajar. Ada temen gue namanya Sony, dia punya martabak Orange 80 store. Mas Sony, liburan sama istri tapi bisnis ditinggal, atau tetap kerja tapi istri ngambek seminggu? Wah, liburan sama istri. Istri ngambek seminggu kusut itu nggak bisa ngerjain kerjaan. Jangan kan seminggu, sehari aja kusut. Tapi semua keluarga turun, Mas. Ada keluarga yang akhirnya ya mau nggak mau kan namanya armada kan harus diperbanyak. Gini, kalau keluarga inti istri saya yang megang restoran. Jadi restoran emang dibikin untuk istri. Kalau untuk anak saya kan dua-duanya masih sekolah. Kalau untuk keluarga yang lain bantu-bantu sedikit aja juga sih yang masuk ke manajemen. Cuma kebanyakan sih bantu-bantu dari jauh lah, marketingin dari word of mouth. Anak sendiri dipaksakan nggak untuk bisa gabung atau mungkin? Saya nggak pernah maksa, cuma passion mereka kan pilihan juga. Ya. Saya lebih seneng punya anak, passion saya punya anak yang baik dan soleh. Udah saya bilang gitu, jangan pikirin bisnis, bisnis itu sudah ada yang ngatur. Kan
bapaknya udah bikin, ya mereka tinggal nerusin boleh, nikmatin boleh, atau nggak akan dibikin pasifikan boleh, tapi yang jelas dia harus jadi orang baik. Nextnya kemana nih Mas? Martabak pizza orange atau martabak orange ini? Yang berikutnya apa nih? Next levelnya? Yang sekarang sih ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek ya memperkuat brandnya sambil ekspansi. Ya ekspansi ke daerah kota-kota besar dulu. Kemudian baru. Tapi saya pernah konsultasi dengan salah satu konglomerat bahwa nggak usah nafsu ekspansi keluar. Jadi jangka panjang itu sebenarnya saya mau ekspansi keluar karena apa? Ini bergerak dari keprihatinan saya terhadap serangan brand-brand asing di Indonesia. Oh, iya. Ya kita boleh bilang yang sederhana boba lah misalkan. Iya. Serangan boba di Indonesia nyerang apa ya? Brandnya ya? Nggak nyerang apa-apa keluarganya. Kita harus punya brand lokal yang bisa mendunia. Tapi itu jangka panjang karena market Indonesia masih besar banget dan Orange baru kuat di Jabodetabek, Bandung aja baru 3 dan Surabaya baru 1. Jadi perkembangan jangka pendek dan menengah di Indonesia masih gede banget. Keren sih Mas, yang saya tangkap dari Mas Sony, walaupun awalnya tadi saya tanya, awalnya memang coba-coba, tapi kayaknya coba-coba yang terencana ya. Coba-coba yang terencana dan terukur. Sampai sana Mas. Kongres Mas, 80 store, mudah-mudahan sukses terus Martabak Orange. Dan silakan menemani nonton bola masyarakat Indonesia ya. Keren Mas. Mantap, makasih. Ini Mas.